warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back. Di video kali ini aku bakalan sharing aja nih ke kalian gimana caranya untuk menentukan masa subur. Kenapa sih kita harus tahu kapan masa subur? Karena dengan mengetahui masa subur, kita yang sudah berumah tangga tentunya dapat merencanakan kehamilan secara alami. Misalnya saja kita ingin segera dikasih momongan, ya kita harus berhubungan pada saat masa subur. Karena pada saat itu sel telur telah siap untuk dibuahi, sehingga peluang untuk terjadinya kehamilan akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita ingin menunda dulu kehamilan, ya kita jangan berhubungan pada saat masa subur. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ya ke videonya. Oke, jadi yang pertama adalah dengan menghitung masa subur. Banyak banget nih cara menghitung masa subur ini versinya. Cuman aku nggak bakal bahas semuanya ya. Aku bakal bahas satu aja yang menurut aku mudah dipahami. Yang pertama, kita harus menentukan siklus haid selama 6 bulan terakhir. Maksudnya adalah haid pertama bulan ini sampai haid lagi bulan depan itu jaraknya berapa hari. Misalnya aja bulan ini misalkan bulan Maret ya, misalkan bulan Maret kita head tanggal 4 misalkan. Nah bulan depan tuh bulan April kita head lagi tanggal 2, misalkan tanggal 2 April. Nah jarak dari tanggal 4 Maret sampai tanggal 2 April itu kan 28 hari. Jadi siklus headnya itu 28 hari. Terus begitu hitung bulan-bulan berikutnya, misalkan April ke Mei berapa jaraknya, Mei ke Juni berapa jaraknya, dan seterusnya sampai minimal 6 bulan. Nah normalnya siklus haid itu 21 hari sampai 35 hari, tapi idealnya adalah 28 hari. Nah untuk yang siklusnya normal 28 hari, ini menghitung masa suburnya pun mudah ya. Jadi untuk mengetahui kapan sih tanggal kita mulai mengalami masa subur gitu, jadi caranya hari pertama haid ditambah 12, itu adalah awal masa suburnya. Terus untuk mengetahui kapan berakhirnya masa subur kita itu, hari pertama haid ditambah 19. Dan untuk mengetahui kapan sih puncaknya masa subur kita itu, puncaknya adalah hari ke-14. Ini dihitungnya dari hari pertama kita keluar haid, bukan bersihnya haid. Sebagai contoh ya, kita mens tanggal 2 Oktober misalnya. Jadi untuk mengetahui awal masa suburnya, 2 ditambah 12 sama dengan 14. Untuk mengetahui akhir masa suburnya, 2 ditambah 19 sama dengan 21. Dan puncaknya hari ke-14 adalah 2 ditambah 14 sama dengan 16. Nah, jadi dari tanggal 14 Oktober sampai tanggal 21 Oktober itu adalah masa suburnya. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 16 Oktober. Terus misalkan gimana ya untuk yang siklus haidnya tidak teratur, misalkan kadang 21 hari, kadang 35 hari, kadang juga 28 hari. Nah ini menghitungnya juga beda lagi tentunya ya. Nah kita tetap harus menghitung siklus haid kita selama minimal 6 atau 7 bulan terakhir. Terus kita tentukan siklus haid terpendek kita berapa dan siklus haid terpanjang kita itu berapa. Misalkan siklus haid terpendek kita itu 25 hari dan misalkan siklus haid terpanjangnya itu 30 hari. Nah caranya siklus mens terpendek dikurangi 18 dan siklus mens terpanjang dikurangi 11. Misalnya siklus terpendeknya 25 hari, 25 dikurangi 18 sama dengan 7. Dan yang terpanjangnya misalnya 30 hari, 30 dikurangi 11 sama dengan 19.
Nah, dari tanggal 7 sampai tanggal 19 itu adalah masa suburnya. Tapi perhitungan masa subur untuk yang siklus headnya tidak teratur ini kurang efektif ya, karena masa suburnya jadi lebih panjang. Nah, selain dari perhitungan masa subur tadi, kita juga bisa memperhatikan tanda-tanda masa subur. Apalagi untuk yang siklus headnya nggak teratur kan perhitungannya jadi kurang efektif. Sebaiknya perhatikan juga tanda-tandanya. Tanda yang pertama adalah, mohon maaf, payudara terasa lebih kencang dan jadi lebih sensitif. Kita tentunya ngerasain dong di antara siklus head kita, kok payudara kita beberapa hari ini terasa kenceng dan kalau kesentuh dikit juga sakit gitu. Nah, kemungkinan itu kalian dalam masa subur. Kemudian ada peningkatan suhu tubuh. Misalkan suhu tubuh kita jadi terasa lebih hangat daripada sebelum-sebelumnya gitu. Tapi bukan peningkatan yang tinggi banget gitu ya, sampai demam gitu suhu tubuhnya, enggak. Ini hanya hangat aja, jadi lebih hangat aja dari hari sebelumnya misalkan. Nah, kemungkinan itu juga kalian sedang dalam masa subur. Tanda yang berikutnya yaitu, mohon maaf, dari Miss V keluar lendir bening seperti putih telur, tapi putih telur yang mentah ya, bukan yang sudah matang. Jadi si lendirnya itu berwarna bening, terus kalau kita giniin, kita pegang, kita giniin, dia tuh bakal ngikut gitu, nggak putus, jadi bisa diregangkan gitu si lendirnya tuh. Nah, kemungkinan itu juga merupakan tanda bahwa Anda sedang dalam masa subur, tapi dengan catatan tidak ada rangsangan secara seksual ya, karena kalau ada rangsangan secara seksual lendirnya pun sama akan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu gairah seksual lebih meningkat. Misalkan kalian ngerasain kok akhir-akhir ini merasa gairah seksual kita tuh jadi lebih meningkat gitu ya. Nah, kemungkinan itu juga merupakan tanda bahwa Anda sedang dalam masa subur. Tapi tanda-tanda yang tadi saya sebutkan itu pada beberapa orang kadang tidak muncul. Kalaupun ada, mungkin salah satunya aja, atau mungkin hanya 2 macam misalkan tandanya yang dirasakan gitu. Karena pada setiap orang memang pasti akan beda-beda. Jadi itu dia cara untuk menentukan masa subur. Ini aku sharing berdasarkan apa yang aku pelajari waktu aku kuliah dan apa yang biasa aku terapkan juga kalau aku pengen mengetahui masa subur aku. Kalau misalkan penjelasan dari aku kurang bisa dipahami, aku minta maaf karena aku baru banget bikin video kayak gini. Dan kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain ke aku seputar kesehatan wanita, kesehatan reproduksi, atau tentang kebidanan lah, kalian boleh komen di bawah. Kalau aku bisa jawab, insya Allah aku bakal jawab. Dan kalau misalkan aku belum tahu jawabannya, itu bakal jadi PR buat aku. Terima kasih ya sudah menonton video aku. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.